Selamat malam semuanya. Malam. Ya, jadi ini minggu pertama kita ngadain ARC webinar ya. Kemarin itu ada usulan dari alumni gitu, daripada weekend kita nggak ngapa-ngapain, mending diisi materi dari alumni-alumni. Jadi ini minggu pertama, topiknya itu yang tadi udah ada di broadcast, Down to the Rabbit Hole from Networker to Security Professional. Pematerinya ada Mas Satria Adi Pradana, alumni ARC juga. Sekarang security consultant di PT Mitra Integrasi Informatika. Jadi nanti itu rule-nya seperti yang sudah saya share di chat. Nanti semua di mute mic-nya. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Yang ada di kiri bawah itu ada raise hand. Terus ntar kalau udah dipersilakan berbicara, silakan di unmute. Terus pertanyaan lalu di mute lagi. Oke, gitu ya. Ini sekarang saya serahkan langsung ke Mas Tri aja. Oke, terima kasih. Jadi teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah datang nih, sekitar berapa orang nih? Belasan ya, 20 orang lebih. Jadi seperti yang dijelasin, kita akan bahas tentang security, mungkin nggak terlalu dalam meskipun judulnya Down the Rabbit Hole, tapi kita akan coba memperosokkan diri bagaimana dari seorang yang berkecimpung di network engineer lah, atau mungkin yang berhubungan dengan network, menjadi seorang security profesional atau seorang yang bekerja di bidang IT security atau cyber security. Oke, perkenalkan, selain tadi yang diperkenalkan, kalau saya adalah seorang cyber security consultant di Mitra Integrasi Informatika. Saat ini juga sebagai seorang community leader di sebuah komunitas namanya reversing.id. Kalau mau ngobrol bisa ke Telegram, ada username saya di sini, ataupun ke Facebook, bisa kontak saya di kedua itu secara non formal. Kalau misalnya kalau selain di komunitas, saya juga selain di komunitas reversing.id, saya juga sebagai seorang R&D member dari Indonesia Honeynet Project, tepatnya di bagian deception. Itu seperti apa? Itu lain cerita. Jadi saya juga seorang researcher yang sebenarnya nggak formal research sih, cuma ngoprek, riset, ngebongkar, ngehangusin dan sebagainya. Ya pokoknya berhubungan dengan bagaimana kita mengeksplorasi. Oke. Nah, kalau kita mendengar kata security profesional, sebenarnya yang terpikir tuh apa sih? Ya sebenarnya yang namanya cyber security professional tuh orang yang di hire atau yang disewa jasanya untuk menjaga agar information dari segala macam apapun yang ada di suatu perusahaan atau suatu organisasi itu tetap aman dari yang namanya cyber attack atau dari ancaman apapun yang mungkin bisa merugikan organisasi, individual, atau bahkan sampai ke level negara kalau misalnya itu memungkinkan. Yang dilakukan ya sebenarnya cukup secara general ya, gimana kita mengevaluasi suatu sistem. Kalau evaluasi itu bisa kita melihat apakah semua policy atau semua rules itu sudah diterapkan dengan baik, apakah suatu software atau mungkin service yang disediakan oleh suatu organisasi itu sudah mengikuti kaidah keamanan yang baik. Kita berusaha untuk mengensure agar semua orang di dalam organisasi itu memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan. Kita bisa mengingatkan do and don't yang ada di security, importance-nya seperti apa. Pokoknya berkaitan dengan bagaimana kita mengamankan sebuah resource. Nah, cyber security ini saya anggap sebagai satu path karir yang alternatif bagi seorang network engineer. Ya,
Kalau dulu waktu saya di ARC itu sempat jadi network administrator di salah satu fakultas. Kayaknya sekarang udah nggak ada lagi ya. Semua udah dipegang sama pusat. Kalau dulu kita ngerasain tuh bagaimana kita nge-setup sebuah di masing-masing fakultas kita yang nge-setup layanan yang dibutuhkan. Kalau misalnya yang fakultas yang sibuk gitu, kita harus ngejaga bagaimana entah itu web fakultas, entah itu mail yang masing-masing waktu itu masing-masing, kemudian apapun lah service apapun yang ada di dalam fakultas itu kita ensure supaya dia berjalan. Jadi pengalamannya itu ya challenge dan pengalamannya itu ya berkaitan tentang topologi, routing, segmentation, service bagaimana kita menjaga web, email ataupun collaboration, kita monitoring, kita manage resource yang ada di fakultas, kita seperti itulah kerjaannya networking. Itu kalau dulu. Kalau mungkin senior-senior yang sebagai network engineer yang masih sebagai network engineer mungkin bisa menambahkan. Tapi challenge di network engineer ya kurang lebih sama seperti tadi. Bagaimana kita menjamin bahwa connectivity itu tetap terjaga. Topologinya seperti apa yang efektif dan efisien, bagaimana routing, bagaimana kita mensegmentasi antara satu area dengan area yang lain supaya nggak terjadi tubrukan atau mungkin meningkatkan bandwidth, atau mungkin bagaimana kita menjaga service itu tetap nyala, web, mail, collaboration. Kalau mungkin sekarang pada lari ke cloud ya. Tapi selain kalau misalnya yang masih network administrating yang masih mengelola resource secara mandiri yang on premise, kita juga melakukan resource monitoring. Dan yang kalau misalnya udah sering tantangan di network engineering itu adalah bagaimana kita mengotomasi semua kegiatan, semua rutinitas yang ada di network engineering itu. Nah, satu hal yang mungkin jarang terpikirkan atau mungkin yang baru-baru aja terpikirkan adalah di bidang security. Dimana ini bersinggungan langsung sebenarnya dengan network engineer. Bagaimana security ini sebenarnya satu field yang cukup panas, di mana dia berkembang cukup pesat, demand-nya mulai banyak, dan orang-orang yang sebelumnya berkecimpung sebagai network engineering atau yang punya passion di network engineer itu sebenarnya memiliki fondasi yang bagus malah untuk memasuki cyber security field, untuk memasuki bidang cyber security. Nah, permasalahan cyber security atau isu-isu di Indonesia itu sebenarnya cukup klasik dan berkutat di bagian ya kira-kira 3 hal inilah. Kebanyakan aktivitas itu berpusat di Jakarta, entah itu pemerintahan, bisnis, dan sebagainya, ya melulu di ibu kota. Kemudian di setiap stakeholder, baik itu pemerintahan, private, akademik, BUMN, dan sebagainya, itu security awareness itu kurang. Jadi masih banyak yang menganggap remeh security, atau mungkin nggak aware kalau security itu memiliki impact. Dan yang terakhir isunya itu adalah kita kekurangan orang-orang yang profesional. We need more people. Nah, tapi mulai banyak sih yang istilahnya itu yang mulai aware, baik dari tingkat pemerintahan maupun dari tingkat swasta, meskipun belum seluruhnya yang aware. Kita mulai punya yang namanya BSSN yang mulai berkolaborasi antar kementerian, antar dinas, mengajak orang-orang komunitas. Terus kita juga punya beberapa conference yang masing-masing punya tujuan yang sama, yaitu meningkatkan awareness dari setiap orang di Indonesia. Nah, kalau kita di bidang cyber security itu
apa aja sih yang bisa dilakukan atau okupasi atau mungkin kita sebut sebagai kalau berkarir di bidang cyber security kita bisa ngapain aja sih? Nah, dari BSSN itu keluar yang namanya peta okupansi cyber security atau bidang siber, di mana kurang lebih ada 10 pet atau 10 job atau pekerjaan yang bisa kita lihat, ada yang bisa kita terjun di dalamnya. Entah itu penetration tester, security analyst, IT security analyst, threat hunter, security engineer, terus chief security officer, network security analyst, security auditor, IT security manager, dan cyber defense forensic. Jadi ada banyak kalau misalnya mau ngelihat di bidang cyber security ini ada banyak sekali yang bisa kita telusuri. Nah, ini cyber security career dari tadi BSSN, kalau misalnya kita lihat terlalu kecil sih sebenarnya, ini ngambil nyomot dari situ aja. Nah, kalau kita umumnya orang-orang mengatakan bahwa kalau berkarir di bidang cyber security itu kamu entah jadi orang yang ofensif, nyerang, attack, ataupun yang defensif atau bertahan. Kita sebutnya sebagai red team dan blue team. Red team itu lebih karena bagaimana kita mengamankan dengan cara kita mencoba untuk melihat bagian mana yang berpotensi untuk ditembus. Jadi mindsetnya adalah bertahan atau mengamankan dengan menyerang. Red team itu kegiatan sehari-harinya ya nyerang, mengeksploitasi, hingga kita mencoba untuk mengeksplor dari mana saja kita bisa masuk lebih dalam ke suatu sistem. Nah, kalau yang namanya network enthusiast atau orang-orang yang sudah pernah berkecimpung atau pernah memiliki ilmu di bidang networking untuk menjadi seorang attacker itu lebih mudah, karena dengan mindset dia sudah terbiasa berhadapan dengan suatu sistem, dia bisa lebih mudah beradaptasi. Bagaimana kalau misalnya aku bertemu dengan sebuah sistem atau sebuah server yang memberikan layanan A, B, C. Kita udah tahu karakteristik dari misalnya web, karakteristiknya itu seperti apa. Terus kalau misalnya ada beberapa konflik yang mungkin sering di misconfiguration dari sisi administrator itu seperti apa. Kalau kita sudah terbiasa konflik, terbiasa berhadapan dengan sistem, kita akan lebih mudah untuk mengeksplorasi sebagai seorang penyerang. Begitu juga dengan blue team. Kalau blue team itu lebih ke arah kita bagaimana kita mendeteksi, mencegah, dan bertahan dari sebuah serangan. Kerjaannya ya mindsetnya adalah ya bertahan. Bagaimana kita melihat dari seluruh sistem yang dibawa kendali kita bisa melihat, oh orang luar itu bisa masuk dari mana aja. Nah, kita secara kontinu kita melihat, memonitor atau mungkin mendeteksi ada nggak sesuatu yang anomali yang masuk ke dalam sistem, atau mungkin ada nggak sesuatu yang perlu diimprove. Kadangkala blue team itu juga harus secara aktif untuk mencari kira-kira kita sebenarnya sedang diserang dan nggak diketahui, atau memang kita selama ini aman-aman aja. Nah, itu mindset dari seorang blue team seperti itu. Bagaimana kita bisa secara aktif untuk melakukan pendeteksian di sistem kita. Nah, bagaimana kalau seorang network
antusias itu mau beralih menjadi seorang security profesional di bidang defender atau mungkin di perusahaan untuk mendefense, ya kita sudah punya kita sudah punya fundamental sudah punya fundamental, sudah punya foundationnya lah. Kita apa namanya? Yang perlu kita bahas adalah bagaimana kita memahami vektor serangan itu bisa datang dari mana saja. Itu yang pertama. Dan kita juga kalau udah terjun di security di bagian blue team ya harus rajin-rajin melihat perkembangan dari luar, terutama di apa yang bisa diaplikasikan di sistem yang kita tangani. Misalnya ada sebuah kerentanan yang lagi heboh di service Apache Tomcat misalnya. Maka kita lihat ini applicable nggak di tempat kita. Kita punya service seperti itu nggak? Kalau misalnya punya, kita coba reproduce. Bisa nggak kerentanan itu kita replicate terus menjadi security issue nggak? Terus cara kerjanya kerentanan itu bagaimana? Terus advice seperti apa yang diberikan untuk menangani kerentanan tersebut? Jadi ada dua sisi ya. Kalau bicara tentang security itu ada dua sisi. Bagaimana kita mengamankan dengan cara menyerang dan bagaimana kita mengamankan dengan cara bertahan. Nah, untuk mulai masuk nih, untuk yang misalnya tertarik untuk mulai menjadi security di red team, kita ngomongnya itu pentest, kita ngomongnya pentest ya. Itu bisa ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Bisa kita harus sering-sering ngoprek, kita melihat sistem A, kalau ada case seperti ini, itu kita bisa nyerangnya dari mana. Nah, untuk membantu kita itu ada beberapa layanan yang disediakan secara bebas untuk diakses dan seperti kayak Phone Hub. Kemudian ada beberapa application atau mungkin beberapa service yang dirilis memang dirancang untuk rentan seperti VWA, BWeb dan sebagainya yang bisa kita jadikan latihan untuk testing kemampuan kita mencari kerentanan atau mencari attack, mencari di mana kita bisa attack suatu sistem. Nah, untuk yang mau masuk sebagai defender, cyber defense, itu ada labnya juga. Ada yang namanya detection lab, ada blue team training toolkit, dan APT simulator. Kalau sudah mulai menentukan mau pilih red atau blue, ya silakan ikuti pet, silakan berlatih sesuai dengan pet yang dituju. Tapi kalau misalnya bosan dengan red kemudian mau pindah ke blue, itu bisa, atau mungkin bosan dengan blue pindah ke red juga bisa. Karena di security itu nggak semua itu permanen harus A dari awal hingga akhir A. Itu kita bisa berpindah-pindah dan selama itu relevan kita bisa beradaptasi dengan cepat. Nah, selain virtual lab yang kita bikin sendiri, kita berlatih di virtual lab, kita juga bisa berlatih di online CTF lab atau kita online CTF lab. Kalau untuk yang red team pentest lab itu kita ada hack the box HTB, ada pentest.it.ru, ada attack defense lab yang masing-masing ini memiliki kayak semacam challenge. Kita ada dikasih sebuah tantangan kita harus memecahkan tantangan itu sampai dapat flag, dan ketika kita dapat flag itu kita dianggap sebagai berhasil solve sebuah tantangan. Kalau CTF untuk
defense itu juga ada namanya Cyber Defense Lab Blue Team. Seperti Attack Defense Lab sama bisa digunakan juga untuk si defense, Attack Defense Lab sama Sans Forensic Challenge. Ada beberapa link untuk reference, nanti link ini bisa saya pastekan ke grup atau mungkin saya kasihkan slide-nya. Nah, selain skill ketika kita mau mencoba untuk berkecimpung di cyber security, itu kita ada hal-hal selain skill yang harus kita pertajam, yaitu network, pertemanan, koneksi, komunitas. Kenapa harus join ke suatu komunitas? Sebenarnya alasannya simpel sih. Dengan kita berkumpul dengan teman-teman yang memiliki passion yang sama, kita bisa saling berbagi, kita bisa mengasah skill bareng dan knowledge. Kita bisa berbagi knowledge di bidang cyber security. Karena ini cyber security ini cukup luas, meskipun kita membaginya menjadi seorang attack, seorang defense, tapi seringkali ada beberapa informasi itu yang mungkin terlewat bagi kita. Dan itu dengan adanya komunitas kita bisa kita bisa saling mengabarkan. Oh, kemarin ada case seperti ini di tempat saya. Oh, kemarin di luar itu yang tren seperti ini. Atau mungkin kemarin ada case atau mungkin ada kebijakan baru dari ini yang harus dari pemerintah yang harus kita lihat, kita terapkan apakah applicable apa enggak di dalam lingkungan kita. Nah, itu pentingnya komunitas adalah bagaimana kita bisa mempererat networking di antara orang-orang yang memiliki passion yang sama. Ada beberapa komunitas yang bisa dilihat, kita bisa gabung, dan rata-rata adanya di Telegram sih. Ada Pentester ID, Echo, Jasa Kom Perjuangan, Cyber Army, CDEV. Untuk CDEV ini lebih khusus ke cyber defense. Ada juga IT audit dan security. Ada lagi Indonesia HyNet Project. Terus kalau yang passionnya itu adalah nyerang tadi, bisa juga gabung ke bug hunting platform. Kita di bug hunting platform ini platform di mana kita bisa secara legal menguji sistem milik orang. Dengan cara kita mencari bug, kemudian kita lapor, nanti bug hunting platform ini akan menjembatani antara kita dengan orang yang pihak organisasi yang kita tes tersebut. Kalau misalnya kita menemukan suatu celah atau kerentanan, kita akan dijembatani, kita bisa berkomunikasi dengan mereka sehingga kerentanan yang kita temukan itu bisa ditindaklanjuti oleh mereka. Ada beberapa bug hunting platform di Indonesia itu ada Cyber Army, ada Redstorm. Kalau yang di luar itu yang populer ada Bugcrowd, HackerOne, sama Cynet. Terus selain bug hunting platform, forum diskusi itu bisa juga selain di Telegram ada juga di Facebook group atau mungkin di forum. Kalau sudah sering ngoprek, sebaiknya juga menulis dan mempublikasikan hasil oprekannya menjadi blog post, paper, artikel dan sebagainya. Tujuannya adalah biar kita saling punya insight yang lebih jauh tentang security. Mungkin kalian ngoprek A, kemudian kita ngoprek misalnya dari yang segi defense ya. Kita bisa nerapin suatu teknologi untuk membantu kita mendetek serangan gitu.
dengan teknologi yang baru, terus kita publish. Mungkin akan ada lebih banyak orang yang bisa mengembangkan ide-ide kita. Terus jangan lupa untuk kalau misalnya ada cyber security conference hadir. Karena di conference, di World Conference kita bisa mendapatkan insight yang lebih tentang suatu tren atau suatu case. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari kalau kalian yang sudah di ARC yang apalagi yang berkaitan dengan network itu kan banyak kan. Kalau kalian minat dengan cyber security, ini saat yang tepat karena cyber security itu mulai banyak diminati. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Atau mungkin kalau ada penjelasan yang kurang, bisa coba ditanyakan. Atau mungkin ada case yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Arya silakan. Oke. Atau mungkin ada yang mau tanya case tertentu gitu bisa. Ya, Arya silakan. Misalkan saya pengen jadi attacker gitu kan, Kak. Ya. Nah, itu ada perlu syarat khusus gitu nggak yang harus ku pelajarin dulu? Contohnya kayak PHP atau JavaScript itu yang harus ku siapin dari awal buat memperkuat fondasi gitu. Oke. Apa yang harus dipelajari atau mungkin dipersiapkan untuk menjadi seorang attacker? Oke. Yang pasti sih latihan. Untuk yang harus dipelajari itu kita attack itu biasanya ada 2 kategori. Kita nge-attack-nya itu bisa nge-attack sebuah aplikasi atau attack sebuah server atau mungkin jaringan network. Nah, kalau misalnya kita fokus ke application attack, maka ada beberapa yang mesti dikuasai seperti kebanyakan sih web application sih yang sedang marak itu yang dari dulu marak itu adalah web application. Jadi bisa coba pelajari bagaimana kita berinteraksi dengan web. Bagaimana request itu kita kirim ke web, kemudian kalau misalnya kita mengubah suatu request ada suatu parameter kah atau mungkin suatu hal yang kita ubah, itu apa respons dari si application itu. Nah, kita mencoba untuk melihat respons seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Ini nggak tergantung dari teknologi tertentu ya, nggak tergantung dari PHP atau mungkin apa di belakangnya. Tapi kalau secara general kita ngelihatnya bagaimana kita bisa memanfaatkan perilaku dari aplikasi. Ya mungkin kalau misalnya aplikasi itu dibuat dengan PHP kah atau Python atau mungkin Ruby dan sebagainya, itu memiliki karakteristik tertentu yang mungkin kita bisa jadikan konsiderasi. Tapi sebagian besar kerentanan yang bisa kita eksploitasi itu dengan cara kita memanipulasi request atau yang kita kirimkan ke server. Misalnya, aku punya akun dengan ID sekian. Kemudian ada orang lain punya akun dengan ID B, aku A. Terus aku mengirimkan data untuk misalnya melihat history aplikasi, history transaksi. Tapi aku mengubah ID-ku menjadi ID-nya si B. Dan ternyata aplikasi nggak ngecek itu ID-nya benar punya aku atau punya orang lain, sehingga dia akan nampilkan histori transaksi dari
si B. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita memanipulasi request untuk melihat respons dari aplikasi. Nah, kalau dari sisi networking, bagaimana kita attack, yang mesti dipelajari ya sebenarnya sudah dipelajari di network sih. Kalau web application itu biasanya konfigurasinya seperti apa, kemudian ada kesalahan konfigurasi seperti apa yang dilakukan oleh administrator. Misalnya dia lupa matiin directory listing sehingga kita bisa tahu isi dari directory. Di situ dari isi dari directory itu kita bisa dapatkan informasi berharga seperti ternyata kita bisa melihat isi dari environment variable dari suatu aplikasi. Nah, itu kerentanan yang bersifat dari sisi network, dari sisi server infrastruktur yang bisa kita manfaatkan. Kalau dari sisi infrastruktur sih kebanyakan itu adalah yang biasa kita manfaatkan itu adalah version yang nggak di patch, terus misconfiguration, sama password. Kadang-kala kalau orang tuh males ngubah password, dia akan pakai password standar aplikasi itu atau mungkin password standar yang diberikan oleh organisasi. Misalnya P Akeong SSB0RD yang password yang umum. Nah, kita bisa coba untuk nge-propose siapa yang pakai password yang tidak standar, atau mungkin ada perusahaan namanya arc.net. Kita bisa coba ada nggak orang yang menggunakan atau mungkin adminnya menggunakan password yang standar seperti ARC 2020 atau mungkin server web 2020 dan sebagainya. Kita dari sisi network infrastruktur seperti itu. Atau juga kadang kita juga harus belajar melihat, mencari exploit yang tepat untuk server yang dituju. Misalnya server mail server, atau mungkin ini nih, Tomcat versi sekian. Ternyata dia ada kerentanan di mana gitu sehingga kita bisa mengakses halaman administrator dari Tomcat tersebut. Nah, kita harus update tuh kerentanan apa aja yang ada di situ. Kita harus punya feed, kita harus feed beberapa sumber yang bisa kita baca-baca untuk kita up to date versi apa saja dari suatu layanan yang bisa kita eksekusi. Jadi ada banyak sih yang harus dipelajari. Ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup? Apakah ada follow up question dari Arya mungkin? Oke, yang lain? Tadi Umar Nawawi. Ya, Mas. Ya. Kenalin, saya Umar. Ini, Mas, kalau misalnya tadi kan sempat disinggung juga di awal-awal yang kalau sistem kita nih, kita punya sistem, ternyata kita kayaknya nih baik-baik aja sih gitu, nggak ada masuk atau apapun. Itu gimana sih cara yakinnya gitu? Step-step buat prosedur yang konkret itu untuk nyari tahu sesuatu itu ada atau enggak, dan cara defense-nya itu gimana sih, Mas? Langkah-langkah dasar lah gitu, misalkan kayak checklist-nya tuh apa aja gitu. Oke. Ya. Oke. Cara untuk kita meyakinkan bahwa sistem kita aman, apa saja yang mesti kita lakukan untuk memastikan sistem kita aman. Pertama, log itu penting. Jadi pastikan semua sistem, semua subsistem komponen yang ada di network kita, jaringan kita itu bisa menghasilkan log untuk event-event
terutama yang terkait security. Terus kalau bisa kalian bikin suatu log aggregation, jadi semua log dilempar ke satu server yang mengelola log itu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang gede itu bisa mereka pakai beberapa produk SIEM, SIEM. Atau kalau misalnya mau menggunakan software open source, bisa menggunakan stack-nya ELK. Itu kalau nggak salah, Pras dulu pernah bikin ELK di ARC deh. Intinya adalah, bagi seorang defender, log itu penting. Nah, setelah kita punya sistem log yang bagus, yang oke lah, nah kita bisa secara periodik coba cari nih, ada nggak sih suatu akses yang anomali di sistem kita. Misalnya dari web nih, web server, kita lihat lognya. Ada tanggal sekian, misalnya jam waktu malam, ternyata ada koneksi dari dalam keluar. Nah, itu kan suatu yang anomali kan. Kita harus rajin-rajin menganalisis. Atau mungkin ada lagi case di mana ada satu IP atau mungkin beberapa IP dia coba akses ke suatu directory atau apa yang dia menghasilkan dari server itu menghasilkan error 404. Ada banyak banget dari satu IP. Apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Dia mencoba untuk melakukan directory enumeration. Ada nggak sih misalnya directory loginnya admin, atau mungkin directory untuk nyimpan aset dan sebagainya. Nah, kalau kita nemu, oh berarti ini ada percobaan directory enumeration. Ada lagi, kita ngeliat log, ternyata ada log akses ke suatu file PHP, tapi kalau kita lihat parameter yang dikasihkan di URL itu aneh. Misalnya parameternya itu di encode dengan base 64. Padahal kalau misalnya kita dari yang punya aplikasi itu nggak ada yang nggak ada lempar parameter dengan base 64. Atau mungkin kalau kita ngelihat akses lognya itu parameternya itu kayak semacam komen ID, ls, terus UMI. Apa yang kita bisa simpulkan? Oh, itu kemungkinan ada yang sudah nanam web shell, kemudian berusaha untuk mengakses komen di server kita. Ada lagi, misalnya kita ada orang akses lognya itu dari kalau kita lihat dari akses log, dia berusaha untuk ada komen-komen SQL gitu. Nah, berarti ini SQL injection nih. Kalau bisa ada kerentanan-kerentanan yang umum seperti kayak SQL injection sama apa, itu bisa kita handle dengan cara kita masang WAF di depan. Tapi kalau misalnya untuk mencari tahu ada nggak sih serangan yang undetected, ya kita harus melihat dari log. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang perlu diperjelas. Gimana Mas Umar? Ya, buat itunya dari log ya. Tapi kalau misalkan kayak misalkan kita baik-baik aja, misalkan lognya nggak ada, step selanjutnya tuh kayak misalkan kita bikin bikin benteng kali ya, kayak semacam benteng itu ada, bisa dimulai dari mana Mas? Ya dimulai dari mana gitu, kayak semacam bikin benteng gitu. Semacam bikin benteng. Oke, kalau dari pihak yang bertahan sih ya,
security itu dijaga dengan beberapa hal, entah itu policy, aturan, arus, kemudian dari sisi teknologi. Kalau teknologi kita bisa untuk benteng ya, teknologi kita bisa implement kayak seperti WAF, kemudian ada firewall, endpoint firewall, kemudian ada juga log segregation, log aggregator, kemudian ada lagi patch management. Dari patch management itu, jadi ada satu server yang dia itu bisa mengakses seluruh server dan dia tugasnya itu adalah lakukan patching, auto patch. Ada beberapa vendor yang menawarkan patch management, jadi bisa coba dicari dan implement. Terus kalau dari sisi rules atau policy itu bisa macam-macam. Yang sebenarnya ya bergantung dari seberapa besar kesadaran dari tiap personil. Misalnya harus untuk siapa aja yang bisa mengakses server web, itu yang bisa mengakses ternyata admin, yang bisa mengakses servernya ya, bukan service webnya ya. Kalau yang bisa mengakses server webnya itu cuma admin. Terus ada lagi akses yang lebih rendah, developer buat nge-push atau nge-deploy aplikasi misalnya, hanya aksesnya terbatas. Itu semua yang akses itu harus jelas. Itu dari segi policy, atau juga dari segi policy yang lain adalah semua akun yang ada di server, yang ada di sistem kita itu ada standarnya. Misalnya password itu harus panjangnya minimal sekian, ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada angka. Itu dari segi policy. Terus kalau bicara benteng, ya itu sih teknologi dan policy itu yang mesti diperkuat secara garis besar ya. Ya. Ya, makasih Mas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Ya. Dari Vendra ya, ARC angkatan 17. Untuk sertifikasi yang berhubungan dengan bidang ini, contohnya apa saja? Terus yang high demand apa aja, Mas? Oke. Untuk yang red, untuk yang attacker itu ada beberapa sertifikasi. Yang sangat teknikal itu bisa ambil OSCP, Offensive Security Certified Professional, atau dari isi konsil itu ada LPT kalau nggak salah, License Penetration Tester. Terus dari SANS itu ada yang namanya GPN, Giak Pentester atau apa ya? Itu kalau yang teknikal. Ada lagi yang sifatnya manajerial atau mungkin manajemen. Itu bisa ambil dari CISSP kalau nggak salah. Kepanjangannya apa ya? Saya lupa. Itu lebih ke arah auditing, manajemen. CISM, ya. Terus kalau yang dari defense itu, aku juga kurang seberapa paham ya, ini apa aja ya. Tapi biasanya sih kita bisa coba ambil sertifikasi dari vendor-vendor tertentu. Misalnya dari vendor sertifikasi keahlian penggunaan next gen firewall. Itu mungkin bisa jadi sertifikasi untuk blue team sih. Cuma nanti kalau misalnya nanti aku coba cari tahu dulu sertifikasi yang tepat untuk blue team.
Nanti aku kabari di chat. Kemudian kalau yang balik lagi ke red team, selain OSCP tadi dari si konsel juga ada CEH, Certified Ethical Hacker. Tuh kayaknya mulai versi 9 itu mulai rada teknis. Tuh biasanya banyak dicari juga sih. Tapi kalau saran sih kalau misalnya mau yang teknis banget, OSCP. Karena benar-benar dilatih untuk berpikir kritis nyerang. Ya itu aja sih. Oh sorry. Oke. Ya aku kepikiran. Yang Blue Team itu ada satu yang namanya digital forensik kan. Digital forensik ini bisa coba ambil dari isi konsil itu ada apa ya, EC apa sih? Sekarang digital forensik certification dari itu, kalau dari SANS itu ada GCFE, GIA Certified Forensic Examiner. Kalau dari isi konsil CHFI kalau nggak salah, Certified Computer Hacking Forensic Investigator. Terus kalau yang selain itu ada yang benar-benar defense, itu isi konsil ngeluarin namanya CND, Computer Network Defense. Terus ada lagi monitoring, itu dari SANS ada GMON, GIA Monitor apa gitu. Ada juga ECIR, dan Security Certified Incident Response. Kalau di Blue Team, Incident Response itu adalah orang yang ketika ada suatu insiden atau mungkin ada serangan, breach, network breach, incident response itu adalah orang atau mungkin pihak yang memiliki kecakapan untuk menangani insiden itu pertama kali. Bisa dia untuk collect data, collect evidence, itu dilakukan oleh incident response. Nah, kalau forensik itu adalah dari data atau mungkin bukti-bukti yang dikumpulkan oleh incident response, dia analisis untuk menentukan ini serangan dari mana, terus melalui apa, kemudian tujuannya apa. Kalau aku list ininya ya banyak ya. Listnya mungkin bisa dicatat, ada CND, CHFI, ECIH, CTIA, GMON, GCIH, GCIA, ECIR, ECTHP. Ada banyak ternyata untuk yang Blue Team. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau diperjelas? Mungkin gitu aja sih Mas. Ini masih ada pertanyaan yang lain. Oke. Ya, ini vendornya juga. Oke, tadi ada pertanyaan dari Fajar. Ya. Langkah-langkah menentukan perimeter di sebuah sistem itu bagaimana ya? Langkah-langkah menentukan perimeter dalam suatu sistem. Ya. Maksudnya gimana ya? Mungkin bisa diperjelas Fajar yang tadi. Batasan user bisa akses sistem sampai mana untuk security? Oke.
kita harus lihat dari kegunaan service itu. Misalnya servicenya itu memang ditujukan untuk semua orang bisa diakses, ya berarti kita batasi akses ke aplikasi itu. Tapi untuk masuk ke server itu nggak boleh, hanya orang tertentu. Itu kalau dari service-nya. Terus, bentar. Oke, terus dari sisi layanan tadi kan layanan kan kalau misalnya layanan itu bisa diakses oleh semua orang, ya kita kasihkan kita batasi akses, kita bisa perbolehkan. Kalau misalnya layanan itu hanya orang-orang HR yang bisa, maka kita batasi juga bahwa untuk mengakses ke sini ya orang-orang dengan dari network tertentu atau VLAN tertentu gitu. Terus kalau misalnya ada lagi kita bahas tentang perimeter gateway. Terus kita lihat apa namanya, gateway ini adalah gerbang masuk dari luar ke dalam dan dari dalam keluar kan. Ya, maka kita yang mesti kita lakukan adalah kita tentukan rule apa aja yang bisa masuk dan apa aja yang boleh keluar. Ya kurang lebih semuanya hampir sama seperti itu sih. Menentukan parameter adalah bagaimana kita melihat batasan siapa yang bisa akses itu. Jadi tergantung dari kalau secara general ya tergantung dari case-nya. Atau mungkin ada yang mau tanya lebih spesifik case-nya seperti apa? Mas Fajar mungkin? Case seperti apa? Gimana? Oke, ada tambahan lagi kalau misalnya kita butuh ngamanin keseluruhan perimeter. Ya kita harus kalau bisa mau ngamanin seperti itu kita harus tahu skopnya. Seberapa besar kita punya jaringan infrastruktur. Terus kita harus pisah, nggak boleh satu jaringan yang luas gitu aja. Kita harus pisah segmentation kan, kita harus pisah per segmen. Misalnya ada bagian server, ada bagian HR, ada bagian orang-orang yang mungkin di pabrik atau di lapangan, ada bagian IT, ada bagian mana gitu. Terus kita definisikan apa yang boleh dilakukan terhadap atau dari VLAN ini, atau mungkin siapa yang berhak atau hanya dari mana saja ini bisa diakses. Terus tambahan lagi kalau misalnya kita mau menentukan parameter ya kita harus tahu topologinya, topologi jaringan. Kemudian kita tentukan teknologi yang tepat untuk topologi itu. Misalnya yang paling umum kita pakai firewall untuk mengamankan di sekitaran web application. Ada lagi
antivirus, endpoint protection di masing-masing server yang penting. Terus ada lagi untuk mengamankan parameter kita lakukan kita pasang monitoring sistem. Ada banyak sih. Apakah cukup menjawab? Oke, sudah Mas katanya Mas. Oke. Oke. Ini ada satu lagi. Oh enggak sih, ada dua lagi pertanyaan. Dari Mas Jauhar. Kalau di perusahaan biasanya security kerjanya gimana? Kalau software engineer kan biasanya dapat feature dari product manager gitu-gitu. Kalau security apakah nunggu ada serangan terus defense atau tiap hari coba nyari vulnerability dari sistem atau gimana? Itu pertanyaannya Mas. Oke. Ada tergantung dari perusahaannya ya. Kalau misalnya perusahaannya itu aktif mengembangkan produk baru, misalnya di bank itu ada banyak sekali fitur atau mungkin ada rilis aplikasi-aplikasi baru untuk menunjang produknya, itu otomatis mereka kan akan deploy kan, dan orang-orang infra, orang-orang security itu harus bantu untuk ensure bahwa server itu atau mungkin service itu jalan dengan aman. Ya, jadi kalau misalnya itu ya kolaborasi atau mungkin kerjasama dengan si developer atau mungkin kerjasama dengan orang-orang lain. Nah, kalau misalnya ada aplikasi yang mau di-deploy, otomatis security kan setelah yang namanya UAT, user acceptance test, itu biasanya dilanjutkan lagi dengan penetration testing untuk internal. Terus dari situ kita bisa menentukan apakah aplikasi ini layak atau tidak untuk dipublish. Kalau di luar itu, ya seorang security yang di bidang defense itu ya mengorganisir jaringannya, infrastrukturnya supaya ya memenuhi kaidah tadi. Segmen segregation-nya udah tepat, kemudian server-server dikelompokkan ke dalam satu lokasi yang sama. Terus dia secara periodik dia akan melakukan threat hunting, mencoba untuk cari tahu ini ada anomali, ada akses yang anomali apa enggak, di luar dari kerjaan kerjaan yang on demand, kayak misalnya tadi harus ngetes, harus menjamin bahwa aplikasi yang di-deploy itu aman. Di luar dari itu ya harus nge-review dari semua sistem apakah sudah siap untuk menghadapi serangan apa enggak. Dan seringkali kalau misalnya mau implement suatu produk, misalnya dari manajemen pengen pasang firewall, next gen firewall, ya kita harus yang defense tuh harus belajar produk itu, terus mencoba untuk integrasi di jaringan. Mungkin yang mengimplement itu orang vendor ya, tapi setelah sistem itu berjalan, yang pegang kendali adalah orang-orang yang di bidang security blue team itu. Jadi mereka harus belajar gimana output yang dihasilkan oleh suatu produk itu bisa membantu mereka untuk memonitor jaringan mereka. Kurang lebih begitu sih. Kalau di perusahaan gitu banyak nggak sih Mas perusahaan yang nawarin posisi security engineer? Soalnya kalau di beberapa perusahaan kan ada yang security-nya tuh gabung sama software engineer. Jadi software engineer-nya tuh selain bikin fitur juga mikirin soal security-nya gitu. Kebanyakan nggak ada posisi terpisah gitu buat security. Ya, untuk sejauh ini sih terbatas sih yang memisahkan seperti itu. Mungkin ada beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang sudah cukup established,
itu yang sudah aware dengan security ya, itu memang ada satu divisi khusus untuk menangani security, terpisah dari divisi-divisi yang lain. Dan itu memang butuh entah itu security engineer, atau mungkin pen tester juga dibutuhkan di situ. Itu kalau tapi hanya beberapa, nggak banyak yang seperti itu. Biasanya memang disatukan sih. Oke, makasih Mas. Ya, Oke. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi ini dari Mas Fadil. Pertanyaannya, kalau di industri, teknik-teknik apa aja yang bisa dipakai buat nyimpan suatu secret? Misal password database, SSH key, dan lain-lain. Apakah cukup disimpan di environment variable aja? Terima kasih. password database, oke. Ini pertanyaan yang apakah cukup di environment variable? Cukup enggak ya? Kalau dari sisi kita sih best practice-nya itu sih kita ngacunya ke beberapa best practice kayak PCI DSS, terus ISO dan sebagainya, itu nggak menyebutkan secara eksplisit di mana itu sih best practice, misalnya disimpan di environment variable gitu sih. Yang disebutkan secara eksplisit itu cuma data itu harus diproteksi. Mungkin kayak misalnya data sensitif di database itu harus menggunakan harus menggunakan misalnya password, harus menggunakan hash seperti apa, bla bla. Nah, kalau misalnya password untuk mengakses database itu disimpan di mana, sejauh ini sih kayaknya belum ada sih. Belum ada yang menyebutkan harus seperti apa. Tapi environment variable udah cukup oke sih. Selama dia selama attacker itu nggak bisa compromise sistem, dan di sistem itu ada environment variable untuk dia bisa membaca environment variable untuk mengakses service lain. Selama dia nggak bisa melakukan itu udah oke sih. Oke, Mas Pras, silakan. Halo, Ya, halo, dengar? ya Kas. Aku mungkin cuma mau tanya, apakah pernah dengar konsep Zero Trust Security nggak? Digital Trust Security. Zero Trust. Gimana? Zero Trust, bentar. Itu produk atau gimana itu? Itu konsep sih, Konsep ya? konsep perkembangannya di environment cloud sih sebenarnya. Kayaknya Kalau belum pernah ya, mungkin bisa jadi bahan diskusi. Ntar. boleh. Kalau dari pribadi sih belum pernah sih, karena mungkin itu lebih spesifik ke ini ya, ke orang-orang yang defense ya. Mungkin itu istilah-istilah yang ada di defense. Kalau aku kan lebih ke offense. Oh ya. Jadi kalau ini. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Pras, itu apaan? Konsepnya kayak gimana itu? Aku juga baca-baca doang. Jadi kalau nggak seingatku itu, kalau selama ini kan kita pakai clustering yang tadi dijelasin kan. Maksudku kita bikin satu network yang secure, kemudian kita install Bastion server di mana kita akses networknya lewat Bastion server itu. Nah, cuma untuk yang Zero Trust ini, dia modelnya itu nggak ada clustering kayak gitu. Jadi semua entity-nya itu dianggap eksternal gitu. Jadi masing-masing entity harus bisa meng-out entity lain yang connect ke dia. Oke. Ya, aku baru dengar konsepnya sih. Oke. Aku note. Ya, thank you, Pras.
Oh ya, aku mau pengen Ah? nambahin komentar. Aku pengen komentar yang terkait yang tadi apa namanya, yang fault environment tadi, password Ya. tadi. Ah? Itu kalau di tempatku itu kita mungkin yang ditanyakan tuh itu yang lebih general ya, maksudku Ya. untuk password database itu kan. Cuma kalau di sisi aplikasi di tempatku sekarang kita pakai yang namanya Vault dari HashiCorp. Itu semacam ya kayak secret engine Oh ya ya di ya. Ya. mana kita bisa nyimpen key value, terus kita juga ngambil key value-nya pakai token. Ya ya. Yang kita pakai sekarang contohnya itu. Bisa ya bisa. Jadi ada Oke, mungkin produk kayak Vault yang nyimpen semua kredensial gitu kan ya. Ya. ya cuma ya nggak untuk aksesnya juga jadi dia kayak jadi API yang harus diakses gitu kalau mau ngambil value secretnya. Nah, itu kan depend ke luar kan, depend ke satu entity kan. Nah, kalau Kita bisa deploy sendiri sih. Oke. Oke, sip. Ini kok tiba-tiba rame chat. Dari aku mungkin itu dulu ya. Thank you buat semuanya. Oke. Masih Mas Pras. Apakah ada yang lain yang ingin didiskusikan? Silakan. Silakan, Mas Fajar. Chat atau Yuk, ngomong aja. Oke. Sering nangani klien pemerintahan kan? Kalau dari perusahaan sih cuma di bagian BUMN aja. Kalau misalnya kementerian itu enggak. Jadi kayak BUMN kayak misalnya yang di sektor pertambangan atau mungkin transportasi. Ya pokoknya BUMN yang sering. Kalau misalnya kementerian itu dari perusahaan nggak pernah. BUMN sepertinya lebih bagus mana sama swasta. Sebenarnya kalau mau kita bandingkan itu kita harus melihat dari ini sih. Biasanya yang lebih strict, yang lebih oke itu yang berhubungan dengan finansial, FSI, financial, industri finansial lah, atau fintech. Nah itu karena berhubungan dengan keamanan dan itu ada keharusan dari suatu regulator kayak OJK yang mengharuskan untuk dilakukan pentest secara reguler dan sebelum publish itu harus ada sertifikasi keamanan dari pihak ketiga. Nah, karena ada seperti itu biasanya pihak-pihak yang berhubungan dengan financial itu lebih secure. Kalau BUMN, bank itu yang karena berhubungan dengan OJK juga itu lebih secure kalau dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Kadang ada BUMN juga yang less secure dibandingkan dengan swasta. Ada juga swasta yang less secure dibandingkan dengan BUMN. Tergantung dari ada enggaknya regulator atau mungkin keharusan dia untuk melakukan pentest. Biasanya kalau kita dapat banyak temuan itu
karena dia belum pernah di pentest sebelumnya. Kalau dia sudah sering di pentest, udah sering belajar, temuan yang sering muncul, biasanya mereka akan improve sendiri. Dan di kemudian hari kita jarang menemukan kerentanan yang receh-receh. Gitu. Jadi kita nggak bisa pukul rata antara BUMN, swasta, mana yang lebih secure, mana yang lebih rentan. Gitu sih. Kalau klien pemerintahan sejauh ini sih sebelum ada kalau sekarang kan yang pemerintahan itu kementerian itu dinaungi sama BSSN. Mereka juga lagi menggodok beberapa peraturan ya, perundangan. Kayak misalnya perlindungan data. Apa sih nama peraturannya ya, itu yang akan bisa menjadi standar bagi kementerian dan bagi semua pihak di Indonesia. Ya, perlindungan data pribadi. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya ada permintaan apa dari kementerian itu bisa ke BSSN. Entah BSSN-nya yang menerima permintaan untuk pentest atau BSSN yang secara aktif monitoring. Untuk saat ini sih dari pihak BSSN dia kayak mulai mensosialisasikan diri sih ke setiap kementerian sih. Diharapkan dengan adanya ini udah lebih improve untuk keamanan di sisi kementerian, untuk di pemerintahan. Waduh, karena aku jarang pindah sih ya, jadi nggak membandingkan satu tempat dengan tempat lain. Tapi kalau misalnya standar sih berapa ya? Mungkin 2 digit bisa sih kayaknya. Nggak tahu lagi sih kalau yang di luar. Tapi kalau misalnya udah punya skill, udah punya kasih range-nya. Wah, susah soalnya aku juga nggak nge-survey banyak tempat. Ya, ya paling segituan sih. Kalau misalnya punya skill, punya itu bisa lebih nego lagi, bisa 2 digit bisa. As far as I know. 2 digit itu gimana? Kenapa? 2 digit itu gimana 2 digit? Belasan lah 2 bisa. digit, oh. Belasan juta bisa sampai. Deal, belasan juta deal. Siapa yang tanya, Bapak? Mas, ya ini Fajar udah sepi ini. Ya. Mau nanya lagi sekali. Ya. Kalau yang pernah Mas alami itu, kalau antara konsultan swasta sama BSSN itu biasanya lebih strict mana ya? Apanya maksudnya lebih strict ini? Misalkan security-nya, misalkan kalau ada temuan vulnerability, itu Ya. apakah rekomendasi dari BSSN itu apakah sangat strict atau swasta itu lebih strict? Kalau misalkan swasta itu misalkan ada temuan vulnerability ini misalkan ya ini harus diselesaikan gitu kalau dan sebagainya lah. Oke. Biasanya kalau untuk menyeragamkan kita ada standar acuan. Kita measure suatu kerentanan itu impact-nya segimana, itu ada acuannya. Namanya CVSS. Common Vulnerability Scoring System. Dari situ kita bisa nentuin dari beberapa komponen suatu kerentanan ini dia impact-nya itu seperti apa. Kerentanan yang dampaknya itu high, medium, low, information
atau mungkin kritikal. Nah, kalau misalnya di umumnya kalau kita kerentanan yang sifatnya itu medium ke atas, medium, high, critical, itu wajib ditutup. Kalau yang low sama informational itu kita opsional. Tapi kalau misalnya regulatory itu beda lagi. Kalau regulatory ngomong semua kerentanan harus tutup, maka itu bisa mengoverride rekomendasi kita. Kalau kita ngomong, kalau misalnya kita umumnya ngomong low sama informational itu nggak apa-apa, nggak tutup, asalkan ada ada tertulis bahwa si organisasi ini bersedia menerima risiko. Jadi memang mereka acknowledge bahwa ini ada kerentanan, itu ada temuan, dan mereka dengan pertimbangan tertentu nggak melakukan perbaikan. Nah, kalau regulatory yang ngomong itu beda lagi. Kalau mereka nerima ada laporan pentest, kemudian semua temuan itu harus sudah di-solve, sudah harus diselesaikan. Nah, itu mau nggak mau kalau kita ngomongnya opsional itu bisa jadi harus kalau regulator yang ngomong. Itu kalau dari kami sih. Oh, oke Mas. Makasih Mas infonya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Kalau mau kerja di BSSN wajib jadi PNS? Kalau nggak salah sih ada yang statusnya itu dipekerjakan sebagai staf ahli sih, tapi aku nggak yakin. Kayaknya save-nya sih PNS sih. Save-nya sih anggap sebagai PNS sih. Yang sejauh ini yang aku tahu ya PNS. Silakan Mas Fadil Ya. mau speak. Mau tanya dong, Ya, kalau apa buat developer aplikasi pemerintahan gitu di Indonesia ada standar apa kayak standar buat developernya sendiri nggak ya? Misalkan ada sertifikat khusus yang perusahaan itu harus punya buat bisa ngembangin aplikasi pemerintahan, apa semua perusahaan development itu bebas saja ngebit proyek pemerintahan kayak gitu? aku juga kurang tahu secara detailnya ya. Tapi kalau misalnya aplikasi itu jalan di platform tertentu, misalnya jalan menggunakan Oracle atau apa, itu mungkin harus punya sertifikasinya. Tapi kalau jalan di platform middleware atau apapun yang itu komersial dan itu butuh sertifikasi, mungkin itu butuh. Tapi untuk yang aplikasi yang bebas, misalnya sembarang boleh, sembarang pokoknya mau bikin web application dengan kriteria seperti ini. Kalau kayak gitu kayaknya nggak ada standar khusus sih yang harus dipatuhi, harus diikuti. Tapi nggak tahu lagi karena yang dites ya, yang kami tes ya ini, pokoknya ada aplikasi jadi dari vendor gitu aja. Kalau urusan antara pemerintah atau mungkin BUMN dengan vendor harus apa, kurang tahu juga aku. Mau nambahin Mas tadi yang Fadil? Ya sejauh saya pengalaman ini jauh apa namanya kayaknya nggak ada kriteria khusus sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Rata-rata kalau apa namanya misalkan kayak apa namanya eh jadi misalkan vendornya itu dia nggak punya perangkat ini buat ngetes. Jadi bisa aja ngetesnya nanti di tempatnya mereka di BUMN atau di tempat pemerintahnya itu langsung. Gitu. Ya rata-rata gitu sih. Yang penting kan apa namanya misalkan aplikasinya cocok bagus dan memenuhi dan bisa dipakai gitu aja kayaknya sih nggak salah. Oke. Oke, sip, thank you.
Ada lagi yang ini? Silakan. Ya Mas, perkenalkan saya Yuni. Sekarang ini lagi ngerjain proyek untuk di Pertamina. Wes, nggak perlu sebut nama, Terus, nggak apa-apa. ya, Ya gimana? Ya ya gimana? sekarang lagi ngerjain proyek buat di deploy di Pertamina. Ah, Nah, Jadi bisa mereka, dikit gitu ya. kenapa? Jadi nanti disensor kan di YouTube. Oh, Kan live streaming ini. iya, pokoknya Pertamina ya, kan banyak perusahaannya tuh, anak perusahaannya Pertamina. Nah, ketika mendeploy itu mereka minta dideploy di internal server mereka. Mereka nggak mau data aplikasinya dideploy di Ya. cloud, misal AWS atau Ya. Google Cloud. Itu kenapa sih, Mas? Itu sebenarnya harusnya ada regulasinya sih. Kalau yang berkaitan dengan pemerintahan atau mungkin termasuk juga dengan BUMN ya. Itu semua kalau yang berhubungan dengan aplikasi yang kritikal atau mungkin aplikasi yang berhubungan dengan BUMN pemerintahan itu wajib di-host di dalam negeri. Itu memang ada aturannya. Kalau aku pernah dengar sih kalau nggak salah mau bikin data center untuk pemerintahan. Cuma nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Tapi memang ada aturannya harus di dalam negeri, nggak boleh di luar. Nggak boleh di cloud, yang di regional, yang di luar Indonesia. Memang nggak boleh. Berarti kalau misalkan nanti nih kan Google Cloud dan AWS bentar lagi mau launching resmi di data center di Indonesia nih. Ya. Artinya itu bisa dilakukan gitu ya. Berarti concernnya itu bukan masalah ke data ini dipegang oleh siapa, tapi yang penting ada di lokasinya di Indonesia gitu, tidak di luar Indonesia. Sepertinya bisa. Soalnya dari apa? Yang dikonsernkan adalah kita bisa ada di dalam yuridiksi pemerintah Indonesia supaya sewaktu-waktu kalau misalnya ada suatu suatu insiden atau apa, kita bisa minta akses ke sana. Tuh. Itu pertimbangannya seperti itu sih. Oke Mas, terima kasih. Jadi bukan masalah ke security aja ya? Bukan masalah ke security jaringan aja ya? Iya. Kayaknya masih banyak pertanyaan nih. Lanjut. Kayaknya ada pertanyaan untuk mata kuliah ini dari yang masih mahasiswa. Oke. Kayaknya mata kuliah apa ya? Mata kuliah yang berhubungan dengan cyber security apa aja ya? Untuk S1 ya? Iya nih, S1 Mas. Ya ini ada KPI, keamanan dan penyampaian informasi. Kalau kriptografi itu nggak terlalu nggak terlalu spesifik ke sana, tapi memang dipakai kriptografi. Kita lebih ke arah desain dan implementasi penggunaan algoritma kriptografi. Kalau yang memang itu sih, yang keamanan dan penjaminan informasi itu sih, yang memang khusus untuk itu. Kalau KPI itu diajarinya mendalam nggak ya? Mendalam nggaknya? Sedang-sedang aja sih. Intinya sih, misalnya dari kita, kalau yang waktu itu aku ambil ya, waktu itu kita disuruh ngedevelop suatu sistem, kemudian kita
dengan develop suatu aplikasi web, kemudian kita saling nyerang satu sama lain untuk web itu. Jadi misalnya dipasangkan kelompok A dengan kelompok B. Setelah kita develop web, terus kelompok A nyerang webnya si kelompok B, dan kelompok B nyerang webnya si kelompok A. Kurang lebih seperti itu. Kalau dibilang dalam sih, nggak dalam juga, tapi praktikal iya. Oh, KPI lebih ke teori sekarang. Oh, nggak tahu juga sih. Kalau dulu sih begitu sih. Ya, mungkin udah beda kali ya. Ya. Dulu masih satu kelas sih KPI itu. Principal Design. Oh. Oke. Ya, berarti mungkin udah beda kali ya. Dulu sih waktu aku masih sama yang ngajar itu Mas Yudis, ya diajarinya gitu sih. Maunya dipanggil begitu sih. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Apa ada pertanyaan lagi? Udah habis ya? Oh, topik minggu depan. Mungkin ada yang mau jadi relawan untuk minggu depan? Mas Pras. Dia tuh GraphQL. GraphQL lah. Kok. Bebas. Ada nggak sih? Harusnya udah pada familiar sama Git semua ya. Nggak perlu lah ya Git. Automation aja, Mas. Kalau GitLab CI-nya, Mas. Ya Mas, GitLab. CI/CD gitu. ya CI/CD. Baik, Tapi CI/CD itu tergantung ininya nggak sih, tergantung vendornya nggak sih? Kalau sekarang sih Iya. banyakan pakai cloud, jadi banyakan CI/CD itu penting sih. Iya. Tapi kayak CI/CD-nya GitHub beda sama GitLab, beda sama yang lain. Nah, CI/CD ini menarik nih kalau misalnya dari security automation itu kita sudah mulai yang namanya DevSecOps.
itu menggabungkan antara DevOps dengan security. Jadi di setiap iterasi, kalau misalnya udah push ke Git, kemudian di build sama Jenkins, kita bisa nge-trigger ada yang namanya SAST dan DAST. Ya, jadi automatically ngecek, nge-scan vulnerability yang ada di dalam suatu sistem. SAST itu static analysis, istilahnya apa ya? Pokoknya static analysis, dia ngelihat source code dari aplikasi. Kalau misalnya ada kerentanan, ada SQL injection karena query SQL dipanggil secara langsung, nggak pakai prepare statement misalnya. Atau mungkin ada potensi cross-site scripting, bla bla. Itu bisa dilakukan pada saat iterasi CI/CD, pada saat iterasi itu. Itu cukup menarik kalau misalnya dari sisi security, karena dari blue team juga bisa nge-implement seperti itu untuk nge-implement DevSecOps untuk nge-ensure bahwa aplikasi itu secure. Kalau DST itu dynamic analysis, jadi aplikasi yang udah selesai, udah jalan, itu kan akan setelah dari Jenkins bisa dijalankan kan. Nah, si DST itu yang akan coba lakukan scanning secara otomatis. Kalau ngasih input ini, respons dari aplikasi seperti apa, itu dilakukan secara otomatis. Dan itu ada beberapa vendor yang udah menawarkan SAST maupun DST, baik yang sifatnya itu open source free maupun komersial. Ya, itu sih dari beli. Ya kebetulan di timku juga mulai ada muncul istilah SAST gitu sih sebenarnya. Iya, oh, mantap. Jadi kalau outputnya dari aplikasi di tempatku itu kan dia jadinya dia runningnya di Kubernetes. Ya. Dia kan hasil akhirnya kan image. Ya. Container image. Nah, jadi kita lagi ngembangin pipeline gimana nge-build secure pipeline. Jadi image yang dibikin ntar udah secure by default. Oke. Mantap. Buat kuartal depan, kerjaan buat kuartal depan. Mas Pras sekarang ngoding, Mas. Ya, aku mau nggak mau mulai belajar coding. Oh alah. Udah nggak ada barang fisik lagi yang dioprek soalnya. Oh iya, udah dijual semua. Ya belum dijual semua. Ya ada, masih ada beberapa. Cuma udah nggak di tim yang megang fisik. Oh. Udah pindah ke ya itu ke lebih ke DevOps-nya aku sekarang. Ada lagi case soal automation. Tadi bahas automation di DevSecOps juga bisa kita pakai automation kalau misalnya pakai Ansible untuk ngedeploy beberapa service yang dibutuhkan untuk DevSecOps tadi. Itu dipakai juga sih. Automatic run testernya bisa pakai Ansible juga. Atau mungkin buat nge-push semua konfigurasi patch atau apa bisa pakai Ansible. Jadi automation penting juga untuk security blue team. Ya untuk CI/CD ini kita memang pakai kombinasi antara GitLab Git pipeline dengan Ansible. Soalnya kan kadang kita harus nge-setup server. Meski cloud kan kita ada banyak sih bedanya. Mau pakai Ansible bisa, mau pakai Terraform bisa. Kalau pernah dengar Terraform. Ya. Cuma sekarang yang kita pakai
itu pernah kita sempat debat mana mau pakai Telkom atau Ansible, akhirnya kita pakai Ansible. Untuk dari beberapa aplikasi sih bisa pakai CI/CD itu gampang. Cuma untuk backend, database, VM dan lain-lain itu masih harus pakai Ansible. Ya topiknya kalau mau ngobrolin antara dua itu sih mau yang mana dulu gitu. Nggak mungkin bareng dua-duanya kayaknya, terlalu banyak kalau bareng dua-duanya. Mau Ansible dulu atau CI/CD dulu? Serah sih. Mas Pras prefernya yang mana untuk minggu depan? Kalau Ansible dulu nggak apa ya? Lebih bisa benefit untuk mahasiswa gitu loh, kan kita juga mungkin. Kalau mahasiswa sih, CI/CD. kalau mahasiswa nggak deploy mungkin ke pipeline dulu sih kalau begitu kiranya. CI/CD pipeline. Nah, bakal membantu banget buat ini, buat kalau terutama buat yang masih bikin apps gitu, buat developer tuh lumayan bantu kalau paham CI/CD. Oke. Jadi mungkin CI/CD dulu ya, Mas. Ya. Ntar buat kalau mau demo kita pakai yang GitLab ITB itu tuh ya, kalau masih bisa login semuanya kan harusnya. Aku masih bisa login kan? Oh, nggak tahu itu apaan. Aku juga masih bisa login, Mas. Disin sama LDAP-nya ini kayak LDAP-nya i3. Oh, pakai LDAP ya? Wah, akun i3 aku udah nonaktif nih. Masih bisa mengakses? Hah? i3 bukannya masih aktif semua? Oh, masih. Emang setelah lulus masih bisa dipakai, bisa login ke service ITB? Kalau beberapa akses kayak proxy itu udah nggak bisa sih. Tapi gitu. Iya, tapi kalau masuk ke academic.itb.id pakai akses AI3 masih bisa. Oh, oke. Itu berarti masih bisa pakai beberapa service. Kalau misalkan udah dihapus bisa register juga sih. Oke, sip. Kalau untuk GitLab CI itu dia enaknya kita bisa bikin runner, istilahnya runner atau worker tuh kita bisa deploy sendiri, terus kita tinggal connect ke GitLab dimanapun selama connect ke internet. Oh iya itu, Mas. Di tempatku juga pakai itu sih, si GitLab CI. Ya, tempatku juga sama. Apaan Juju? Serius. Di tempat. BTW, ini ada yang bentar lagi lulus dan mau berminat menjadi pentester nggak? Oh ya, locker bagi locker. Siapa tuh yang masih mahasiswa? Ayo. Mau nyari referral ya, Mas? Ya barangkali setelah dari sini mau minat, aku pengen banting setir jadi pentester, jadi attacker gitu. Jadi tim biar bisa masuk ke sistem mana-mana gitu. Barangkali ada gitu. Kemarin ini sih kayaknya ada anak IF yang bisa apa namanya? Dia login ke server IF tapi pakai jam hostnya dari IP 5944 CRCS. Menarik, kayaknya ada yang apa namanya bisa masuk ke servernya CRCS itu yang pti.kuliah.itb.id.
Ya. Anak ARC. Nggak tahu kayaknya bukan deh. Oh, Emang dia platformnya apa sih? PTI ini Mana? platformnya Di kuliah itu platform apa sih namanya itu? WordPress kah atau apakah? kayaknya Moodle ya. Betul ya. Ya mungkin LMS ada Moodle aja. vulnerability terus dia pakai buat masuk paling. Kan orang-orang malas update biasanya. Ya, ada lagi yang menanyakan? moderator. Nggak ada. Ada kayaknya yang Jelas kalau kayaknya nggak ada. Bisa Silakan tutup. dicukupkan. Oke. Dan cukupkan. Oke. Jadi untuk meeting webinar yang pertama ini disekiankan dulu. Terima kasih buat yang udah join. Terus terima kasih sama Mas Satria yang udah ngasih materi. Ditunggu kehadirannya lagi di minggu depan. Terima kasih. Oke. Eh. Thank you. Oh.